Kiper keturunan Jerman Indonesia yakni Daniel Klein menceritakan perjuangannya untuk bisa mewujudkan mimpi perkuat timnas Indonesia. Dia sampai saat ini masih menunggu komunikasi dengan PSSI. Daniel Klein sempat muncul sebagai salah satu penjaga gawang yang digadang-gadang bakal menjalani proses naturalisasi agar menambah stok kiper timnas Indonesia. Sebab dia punya rekam jejak yang cukup menjanjikan. Kiper kelahiran Heidelberg, Jerman 13 Maret 2001 itu saat ini berstatus sebagai pemain klub kasta tertinggi Liga Belanda, yakni FC Augsburg. Dia telah bergabung bersama klub ini sejak meninggalkan SV Sandhausen pada Juni 2024. Menurut Daniel Klein saat ini dia masih menantikan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia menunggu dihubungi oleh pihak federasi karena sangat ingin mewakili tanah kelahiran ibunya. Jika kesempatan membela timnas Indonesia itu datang, saya pasti tertarik. Sebab ini menjadi sebuah kehormatan bisa mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga Kamis 7 November 2024. Kiper bertinggi badan 191 cm itu bahkan bersedia untuk mengikuti seleksi terlebih dahulu agar bisa membuktikan kualitasnya kepada pelatih timnas Indonesia. Dan itu sebagai bukti keseriusan Daniel Klein. Saya bahkan sangat terbuka kalaupun harus mengikuti seleksi terlebih dulu untuk bisa menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia, ucap penjaga gawang berusia 23 tahun tersebut. Elkan Bagot meluapkan kegembiraannya usai mendapatkan kesempatan kembali bermain sebagai starter bersama Blackpool FC. Elkan telah 2 bulan lebih menepi karena cedera dan baru benar-benar pulih pada November. Pelatih Blackpool FC Richard Keogh pun mulai memberikan menit bermain kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot diberikan kepercayaan turun sejak menit awal ketika Blackpool FC menghadapi tim muda Liverpool pada fase grup EFL Trophy 2024-25. Hanya saja Richard hanya memberikan waktu bermain 1 babak kepada Elkan Bagot. Pemain pinjaman dari Ipswich Town itu digantikan oleh Takutsuwa Guanzura di awal babak kedua. Blackpool bermain cukup solid dan juga mampu menahan imbang 0-0 Liverpool U21 hingga waktu normal. Sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Liverpool di babak adu penalti. Kendati Blackpool kalah, Elkan sudah mulai membaik dan siap untuk kembali dipercaya bermain sejak menit awal. Hanya saja Elkan Bagot hingga kini masih belum mendapatkan kesempatan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Sebagian netizen Indonesia berharap ketegangan antara Elkan dan juga Sintayong segera berakhir. Bek 22 tahun tersebut dianggap bisa menambah kekuatan sektor belakang Indonesia. Kami merindukanmu Elkan, tulis salah satu akun di kolom komentar Instagram Elkan. Tolong kembali ke timnas Indonesia, timpal netizen yang lain. Jelang pertemuan timnas Indonesia versus Jepang, salah satu media asing menyebutkan bahwa pelatih Hajime Moriyasu dibuat gugup dengan Sintayong. Salah satu media Korea Selatan yakni kan.co.kr menyebutkan bahwa kekuatan pasukan Sintayong membuat gugup pelatih Jepang tersebut. Pelatih Jepang Moriyasu dibuat gugup dengan Sintayong. Ulas media Korea Selatan kan.co.kr Jumat 8 November 2024. Media Korea Selatan tersebut mengulas bahwa yang membuat pelatih Jepang itu gugup ialah komposisi pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dari 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk pertandingan melawan Jepang dan juga Arab Saudi, yakni pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 15 ialah pemain naturalisasi dan 11 diantaranya bermain di klub Eropa. Pelatih Moriyasu menyampaikan kewaspadaannya terhadap Indonesia setelah daftar tersebut diumumkan, sambung media Korea Selatan tersebut. Di sisi lain, media Jepang Soccer Digasweb satu suara dengan ulasan media Korea Selatan tersebut. Menurut mereka, Moriyasu wajib untuk waspada dengan kekuatan timnas Indonesia. Sementara itu, Moriyasu memberikan pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia dan pujian itu disampaikan oleh Hajime Moriyasu pasca umumkan skuad Jepang. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan pujian untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong yang dianggapnya sebagai pelatih hebat dan juga banyak membantu sepak bola Indonesia. Moriyasu mengatakan kualitas Sintayong sudah tidak bisa diragukan lagi. Moriyasu menyebutkan bahwa Sintayong mampu membuat sepak bola Korea Selatan dan juga Indonesia menjadi lebih maju.
Saya sudah bicara dengan dia saat bertemu, dan menurut saya dia pelatih yang sangat hebat. Dia membuahkan hasil di Korea, membawa tim ke Piala Dunia, dan punya pengalaman berkompetisi di panggung dunia. Tidak diragukan lagi dia membantu mengembangkan sepak bola Indonesia dengan memperkuat tim. Dengan mengingat hal itu, saya menghormatinya dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan luar biasa, ujar Moriyasu dikutip dari GON. Sementara itu, Jepang yang sedang memimpin grup C difavoritkan untuk mengalahkan timnas Indonesia di Jakarta. Namun Moriyasu enggan meremehkan tim Garuda meski pada pertemuan terakhir Jepang mampu mengalahkan Indonesia 3-1 di Piala Asia 2023. Kami akan melawan timnas Indonesia yang berbeda dari sebelumnya. Indonesia punya kecintaan yang luar biasa terhadap sepak bola. Tim mereka semakin kuat dan kebanyakan pemain naturalisasi aktif bermain di Eropa. Ini akan jadi pertandingan yang berat, ucap Hajime Moriyasu. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tampaknya memberikan kode bahwa akan menambah satu lagi pemain untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Belum diketahui siapa pemain yang dimaksud oleh Sintayong, dan diprediksi nama baru yang akan dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Bek keturunan itu akan segera menjalani proses naturalisasi setelah pengajuan menjadi warga negara Indonesia diterima oleh DPR RI. Dengan begitu ada peluang bagi Kevin Dix bermain membela timnas Indonesia melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Sintayong akan melihat situasi ini sebelum memanggil Kevin Dix. Persiapan kami baik, tapi memang banyak pemain yang belum menyelesaikan pertandingannya di tim. Mungkin agak sedikit terlambat datangnya. Saya akan memanggil 27-28 pemain, kata Sintayong kepada awak media. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku duel lawan timnas Indonesia bakal berjalan sulit bagi tim Samurai Biru, yakni di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hajime Moriyasu menyebutkan bahwa duel lawan timnas Indonesia bakal menyulitkan timnya. Kami belum pernah memperkuat tim seperti yang dilakukan di Indonesia sebelumnya, ujar Hajime Moriyasu sumber Nikkei Sport. Kami juga memperkuat tim kami di berbagai negara. Negara ini atau Indonesia memiliki budaya sepak bola yang bergairah sejak awal. Ini adalah bagian dari upaya penguatan, dan sebagian besar pemain naturalisasi aktif di Eropa dan pemain berbakat mengisi sebagian besar posisi awal sebagai perwakilan Indonesia, menjadikan tim yang lebih kuat dari sebelumnya. Kami juga aktif di Eropa, tetapi kami menyadari bahwa ada pemain Indonesia yang berjuang di panggung yang sama. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit, lanjutnya. Ya, Jepang juga mengantisipasi taktik andalan timnas Indonesia. Hajime Moriyasu akui skuad Garuda punya taktik serangan balik yang sangat cepat. Selain itu, dirinya juga mewaspadai potensi para pemainnya bakal direpotkan dengan pressing ketat timnas Indonesia. Tim ini mampu bertahan dengan baik dan menyerang dengan cepat, ujar Hajime Moriyasu, dan juga melakukan pressing ketat langsung dari depan untuk mencegah lawan mencetak gol. Kita tidak boleh berasumsi bahwa ini adalah masalahnya, lanjutnya. Timnas Indonesia dinilai oleh Hajime Moriyasu bakal tampil lebih cerdik dalam bertahan. Karena itu dirinya meminta para pemain Jepang untuk tampil lebih cerdas dan juga bisa membuat banyak peluang di depan gawang lawan. Sintayong sebelumnya tidak memanggil Asnawi Mangkualam karena mengalami cedera. Kemudian cedera hamstring Asnawi Mangkualam sembuh lebih cepat. Ia juga sudah bermain membela klub asal Thailand Port FC. Meskipun telah sembuh dari cedera, Sintayong tetap tidak memanggil kapten timnas Indonesia itu. Dan Sintayong mempunyai alasan khusus. Ya, Asnawi Mangkualam mengalami cedera hamstring. Sebelum saya mengeluarkan pemain yang dipanggil, Asnawi Mangkualam mempunyai cedera itu. Namanya cedera hamstring tidak bisa dilihat seperti itu saja. Takutnya bisa menjadi masalah di tengah-tengah saat kumpul bersama kami dan akhirnya jadi masalah, tutup Sintayong. Sintayong mengakui bahwa absennya Ayase Ueda menjadi keuntungan bagi timnya. Ya, Ayase Ueda tercatat telah tampil sebanyak 30 kali untuk tim Samurai Biru. Dari 30 penampilan tersebut, Ayase Ueda sukses mencetak 14 gol. Dan ini tentu menunjukkan kualitas apik Ayase Ueda dalam menjebol gawang lawan. Menanggapi hal ini, Sintayong menilai absennya Ayase Ueda menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Penilaian Sintayong tersebut bukan tanpa alasan. Ya, seperti yang diketahui, Ayase Ueda sempat menjadi momok timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang lalu. Kala itu Ayase Ueda berhasil mencetak brace dan juga membawa Jepang mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-1 pada 24 Januari 2024.
Ya bisa kita pikirkan dia atau Ayase Ueda striker, apalagi pemain inti. Jadi itu bisa menjadi keuntungan buat kita, kata Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut kemudian meminta anak asuhnya untuk tidak lengah sedikit pun ketika melawan Jepang. Tapi organisasi timnas Jepang itu sangat baik, jadi kita tidak boleh lengah sedikit pun. Jadi mau ada pemain itu atau tidak, sebaiknya kita harus mempersiapkan pertandingan lawan Jepang dengan baik, ucap Sinteyong. Laga timnas Indonesia melawan Jepang awalnya direncanakan pada tanggal 14 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut akhirnya mundur 1 hari. Kabar awal yang muncul adalah melalui rilis dari Federasi Sepak Bola Jepang atau CFA pada bulan Oktober yang lalu. Saat itu tidak ada penjelasan terkait alasan pertandingan kedua tim akhirnya diundur. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan dari pihak PSSI dan tidak ada jawaban tegas terkait alasan ini. Di sisi lain, media asal Jepang Nikkei Sport menjelaskan bahwa laga diundur demi kepentingan kedua pihak. Pasalnya banyak pemain skuad Garuda dan juga Jepang yang berkarir di Eropa. Waktu tambahan 1 hari digunakan untuk memberikan adaptasi kepada pemain-pemain ini sebelum bertarung di lapangan. Apalagi, laga yang akan digelar 15 November ini cukup krusial bagi kedua tim. Tujuannya untuk memberikan penampilan terbaik dan juga semua pemain dalam kondisi siap. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.